Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita membahas tentang jadi pemimpin itu beban. Bukan nikmat. Takutnya ada yang protes lagi. Ntar saya dibilang bebang lagi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ya, saya akan mengajak kembali jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Untuk melihat sebuah video tayangan ini ada tentang kerap ganggu istri warga. Kades di demo mundur. Ini dia tayangannya. Ratusan warga desa Kalitorong Minggu pagi mendatangi balai desa untuk menuntut AH, sekretaris desa setempat, meletakkan jabatannya. Warga merasa geram dengan ulah sekdes yang diduga kerap mengganggu rumah tangga warganya. Mereka meminta agar sekdes diadili di depan warganya. Menurut warga, AH kerap berbuat tidak terpuji terhadap warga wanita. Salah satu korban mengaku adik iparnya pernah digoda oleh sekdes. Si pelaku itu sudah proses kali sudah 3 kali, mungkin 2 kali, satu sama orang ibu ya, itu cerai karena tahu kasusnya, tahu perselingkuhannya sama adik istri saya, istri adik saya. Kedua kawin lagi sama orang pikiran hampir sama. Iya, ini bukan kades ternyata sekdes ya. Sekdes itu sekretaris desa. Ini bukan Masya Allah. desa. Bukan. Tapi saya tadi dapatnya begitu tulisannya. Ternyata kita revisi. Iya. Kenapa sih saya kan udah benar tadi bacain. Takutnya salah paham. Enggak, kan kita revisi. Kita lanjut lagi nih Ustaz Syam nih pertanyaan tadi nih. Bicara masalah tentang batasan-batasan seorang pemimpin ya. Nah ini kita perlu tahu nih bagi seorang muslim. Ini apa pemimpin kita ini harus mempunyai batasan seperti apa kepada orang-orang yang dipimpinnya. Supaya saya nggak salah kaprah juga gitu loh. Mohon izin, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali Habib Usman, Ustaz Maulana, guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli dan seluruh jamaah Islam itu indah yang menjadi pemimpin yang mungkin di rumahnya sedang bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Maka baginda Nabi SAW sering kami bawain kisah ini sebagai ibrah. Kita mengambil pelajaran darinya. Di mana Nabi SAW sangat menekankan bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap siapa yang dipimpinnya. Ketika baginda Nabi SAW bertemu dengan seorang asisten di tengah jalan yang sedang kebingungan dan menangis. Kenapa? Kata baginda SAW, saya diperintahkan oleh tuanku untuk berbelanja ke pasar namun saya kehilangan barang tukarnya atau emas buat bertukar barang di pasar nanti. Maka Nabi SAW membantu untuk mencarinya. Setelah menemukan barang tadi, emas tadi, maka diberikan kepada pembantu tadi dengan mengatakan ini sudah berhenti menangis. Tapi orang ini kembali menangis dengan mengatakan saya takut untuk pulang ke rumah saya karena pasti majikan saya marah kepada saya karena saya terlambat pulangnya. Maka subhanallah Nabi SAW langsung menemani asisten tadi untuk pulang ke rumahnya. Ditemani, kagetlah sang majikan, kok ada Nabi ke rumahnya? Maka subhanallah, Nabi langsung berpesan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu dan orang-orang yang bekerja di bawahmu. Maka orang-orang yang dipimpin olehmu. Maka subhanallah, derajatnya sangat tinggi orang-orang yang dipimpin ini. Kenapa? Karena disandingkan dengan perintah salat. Artinya Nabi SAW sangat menekankan kepada orang-orang yang memiliki orang di bawahnya atau yang bekerja dengannya untuk untuk menunaikan hak mereka atau memberikan hak untuk orang lain, yakni menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Kalau misalnya dia adalah orang yang bekerja kepada kita, maka tunaikan kewajiban kita untuk senantiasa membayar upahnya. Maka jangan pernah lupa untuk membayar upah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Nah ini banyak sekali kita melupakan hal ini ketika kita punya orang yang bekerja di bawah kita, lalu kita lupa untuk membayar upahnya. Bayar keringatnya, bayar upah orang lain sebelum keringatnya kering. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika menjadi batasan bagi seorang pemimpin atas siapa yang dipimpinnya, maka jangan juga memberikan beban di luar daripada batas kemampuan seseorang. Misalnya tadi diberikan contoh, tapi Mas Fadli kami kenal sangat kenal bahwa beliau tidak seperti itu. Tadi contoh doang, gimmick doang gitu ya. Gimmick doang. Takutnya menjadi fitnah untuk jamaah. Wah, jangan-jangan Mas Fadli mengres ini di rumah nih. Ini Ustaz Monang lihat ini kayak seolah-olah beneran sih banget ya. Kayaknya beneran. Enggak. Panggil Coba lihat Supri ini. Supri begitu kurusnya. Enggak pernah gemuk gitu juga. Jadi subhanallah, jangan pernah kita zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, kita memelihara seekor kucing, memelihara
seekor burung misalnya, lalu kita menzalimi mereka, itu semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang bekerja di bawah kita. Jangan kita zalimi mereka dengan pekerjaan di luar batas kemampuan mereka. Misal tidak diberikan haknya untuk tidur, tidak diberikan haknya untuk makan. Dan yang ketiga, senantiasalah maafkan jikalau kesalahan. Namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah. Ada seorang ulama di Jawa ya. Ulama ini luar biasa. Saking tawadhu'nya, beliau ini tidak mau mengajar. Saya tidak mau mengajar. Saya takut salah ketika mengajar. Saya tidak mau mengajar. Saya takut salah ketika mengajar. Datang guru besarnya dikatakan, "Mana si Anu? Kenapa dia tidak mau mengajar?" Saya tidak mau mengajar wahai Syekh karena saya takut salah. Kamu itu manusia atau bukan? Nabi bilang manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau salah itu wajar manusiawi. Yang salah itu ketika manusia tidak takut untuk yang ini tidak melakukan salah. Karena namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Betul. Yang Jadi aku nggak maafkan. pernah melakukan salah, nah itu berarti dia salah. Betul. Baru aja Kita ini ngakuin bukan nabi ya. Betul. Jadi kita wajar melakukan Masya Allah. kesalahan. Jazakallah Yang khairan berkata kasiran. saya tidak punya salah, maka saat itu dia salah. Iya makanya Timbul benar. kesombongan. Iya. Bapak senang banget kayaknya lagi mau ngejelasin ya. Kalau gitu saya tanya deh ya. Ini Ustadz Maulana, saya pernah dengar katanya gini. Katanya keutamaannya sebagai pemimpin yang baik, Ya. dia itu akan mendapatkan pahala dari anak buah yang dipimpinnya. Iya. Kalau anak buahnya itu berbuat baik. Emang bisa begitu Ustadz? Iya. Mohon izin dong penjelasannya Ustadz. Oke, aku Silakan Ustadz. aku bahas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib, Tafadhal, Ustaz. izin Ustaz Sam. Ada kemuliaan, ada keutamaan ketika orang menjadi pemimpin. Selamat kepada para pemimpin. Ternyata para pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang amanah akan mendapatkan kemuliaan luar biasa. Apa keutamaannya? Seharinya seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Masya Allah. Luar biasa para pemimpin, selamat. Kalau dia berlaku adil, maka mohon izin akan diberikan pahala seperti ibadah 60 tahun. Dan nanti kelak akan diberikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Dan satu hukum yang ditegakkan di bumi ini agar akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari. Masya Kira-kira kalau ada Allah. hujan pasti bersih tuh. Bersih jalanan. Bersih jalanan, Iya. bersih semuanya. Itu lebih mulia. Bahkan doa dari para pemimpin kepada untuk rakyatnya, untuk yang dipimpinnya, maka bagikan doa seorang nabi atas umatnya. Makanya kalau saya itu diundang undangan pejabat dan sebagainya, kadang-kala pemerintahan itu, saya kalau berdoa, saya minta pemimpin baca doa. Karena doanya mereka itu adalah bagian doa seorang nabi. Saking mulianya. Bahkan ingat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diminta untuk taat kepada para pemimpin kita. Karena mereka itu bertanggung jawab atas diri kita. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah tidur, beliau tidak tidur. Dia memikirkan kita semua. Dan ingat, keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Maka intinya adalah bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dengan bentuk memimpin secara adil. Adil itu lawan daripada zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan alhamdulillah kita senantiasa dukunglah pemimpin kita. Bantulah pemimpin kita. Ingatkanlah pemimpin kita. Minimal kita doakanlah pemimpin kita. Karena mereka itu Allah yang angkat. Allah yang tempatkan. Jadi jangan berkata, zalimlah, anulah, jangan. Kalau kau berkata begitu berarti engkau adalah yang zalim juga. Karena kenapa? Allah mendatangkan pemimpin sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau begitu, ayo kita berdoa, kita bantu. Dan ingat, keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Dan ada cahaya dalam dalam pengaturan, dalam mengatur. Cahaya yang datang ketika kita memimpin keluarga. Dan cahaya akan datang ketika kita urusan. Ada urusan kita urus, itu luar biasa. Maka orang yang baik itu yang memikirkan banyak orang. Kalau kita sudah bisa memimpin lebih dari diri kita, cocok jadi kepala rumah tangga. Cocok, iya. Kalau kita bisa memimpin banyak warga, cocok jadi ketua RT. Wah, lebih banyak lagi, cocok jadi ketua RW. Dan seterusnya. Dan saya yakin makasih banyak karena kita alhamdulillah di negara kita adalah negara yang memilih.
Betul. Negara yang memilih. Berarti Demokrasi. Kita demokrasi. Jadi wajarlah. Allah Suara yang menunjukkan terbanyak. gerakan hatinya orang tua memilih. Iya, terima dari kasih RT banyak. dipilih. Iya, Masya Allah. Jadi kita dapat pahala ya kalau sampai Dapat yang kita pahala. pimpin itu semuanya berjalan dengan baik. Ini Masya Allah. Makanya Terima kasih kalau di banyak, dalam Ustaz. wilayahnya itu ibadah, alhamdulillah dapat pahala pemimpin Masya itu. Allah. Tapi kalau ada yang maaf, kelaparan dan sebagainya itu tanggung jawab. Waduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Kita Ustaz kan bahas Maulana. kemuliaannya. Iya, terima kasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sekarang Iya. kalau seandainya nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, termasuk kita yang ada di sini ya. Bagaimana caranya kita nih nggak khilaf pada saat kita diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan juga mungkin ya seandainya kita memilih pemimpin, bagaimana caranya kita tidak memilih pemimpin yang zolim. Ada nggak doanya nih, Bib? Mohon izin Bib penjelasannya nih. Mas Fadli, Silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal-hal yang harus dihindari ketika menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, nggak boleh seorang pemimpin itu arogansi yang tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa daripada yang lain. Kesombongan yang akan mendapatkan kehancurannya, bahaya. Orang yang sombong pasti akan celaka. Jadi nggak boleh arogansi dan nggak boleh menggunakan dirinya sebagai saya yang paling terbaik, saya yang paling hebat. Nggak boleh. Dan yang kedua, mendengarkan nasihat yang buruk dan tidak bijaksana dan tidak adil. Dan wajib menjadi pemimpin harus dengan adil. Karena apa? Kita nih kalau misalkan jadi pemimpin, orang yang ngomong buruk nggak boleh kita dengerin. Carilah satu kebaikan dan harus apa? Harus mengerti dan memahami adil tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah percaya buta. Wah ini ngomong begini percaya aja, ini berbahaya. Karena apa? Seorang pemimpin harus meneliti, mengamati, mempelajari daripada setiap sesuatunya. Harus diteliti, oh ternyata ini gak benar, ini gak boleh, ini gak bagus, ini gak baik. Gak usah percaya, dikoreksi lagi, oh ternyata emang gak begini. Harus koreksi, teliti, amati dan pelajari. Nah sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapin kertas sama bukunya. Agar apa? Doa agar menjadi pemimpin yang baik, yang amanah. Dan kita tidak salah memilih pemimpin. Kita berharap agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma la tusallit alaina la tusallit alaina bidunubina bidunubina man la yakhafuka man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la yarhamuna. Allahumma aslih Allahumma aslih ulata umurina ulata umurina. Allahumma wafiqhum Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum salahuhum wa salahul Islam wa salahul Islam wal muslimin Allahumma a'inhum Allahumma a'inhum alal qiyami alal qiyami bimahamihim bimahamihim kama umaratahum kama amartahum kama amartahum ya ya rabbal alamin rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum Allahumma ab'id anhum bitonatal su'i wal mufsidin wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair والناصحين والناصحين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أمور في المسلمين كل مكان. في كل مكان. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan mereka jadi pemimpin atas kami. Karena apa? Dosa-dosa kami ya Allah. Orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Tuhan kami yang Maha Kuasa, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang dekat yang merusaknya. Ya Allah, jadikanlah mereka manusia yang bertakwa kepadamu. Dan juga ya Allah, dekatkanlah orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Habib doanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Islam Itu Indah bisa dipasang ya di sosial media Islam Itu Indah ya. Nah sekarang kita kembali membacakan lagi pertanyaan masuk yang ada di sosial media di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram rzkaindi_.
Iya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz di era zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Namun terkadang lupa dengan apa yang harus ia emban dan pertanggungjawabkan. Dan bagaimana menjadi pemimpin untuk diri sendiri di era zaman yang sudah sangat modern ini. Terutama bagi anak muda milenial seperti saat ini. Dan bagaimana tanggapan Ustadz, Ustazah mengenai anak-anak muda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah ini, karena yang ditanya anak muda maaf ya. Yang udah gak terlalu muda. Yang muda siapa? Jawab orang tua. Tapi guru kami serta jamaah Islam itu indah. Para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata anak muda itu luar biasa, pemimpin bagi dirinya sendiri, bahkan pemimpin bagi kelompoknya. Kita tahu sendiri ada yang namanya anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, Ashabul Kahfi. Mereka memimpin hati mereka, mereka memimpin menjadi teguh pendirian mereka karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu juga berbicara tentang kezaliman seorang pemimpin. Maka ketika zalim pemimpinnya mereka bertuju lari, ya, mencari tempat persembunyian. Ada yang mengatakan sebenarnya gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, pada saat itu yang nunjukin jalan tuh Nabi Khidir alaihissalam. Maka subhanallah ditemukanlah goa tadi untuk menginap di sana karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan apa modalnya anak muda menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keimanan kita ini nggak percaya pahala, dosa, surga, neraka. Kalau nggak pakai keimanan, apa yang membuat kita berbuat baik? Karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau gimana lagi? Kita ini pemimpin, harus memperbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, modal apa yang harus dibutuhkan oleh seorang pemuda? Tentunya ilmu. Tidak mungkin juga seorang menjadi pemimpin kalau dia tidak kompeten dalam hal memimpin tadi. Maka dikatakan di awal-awal Islam itu indah, di awal-awal episode dikatakan ada kerajaan yang hancur bukan karena pemimpinnya, tapi karena tidak kompetennya seorang pemimpin tadi. Akhirnya kan hancurlah kerajaan Persia pada saat itu karena pemimpinnya yang tidak kompeten. Maka subhanallah harus punya ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Ilmu strategi, ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu apapun itu, yang jelas ilmu itu berlandaskan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman, ada ilmu, maka derajat akan naik. Kemudian apalagi yang harus kita butuhkan ketika kita menjadi seorang pemimpin? Dan pernyataan tentang anak muda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Lihat, kita nih kalau nafas aja nih, kalau nafas kita perhatikan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Kalau kita perhatikan nafas ini tiba-tiba jadi manual gitu. Ya, dari tadi auto nafasnya, tapi ketika bicara tentang nafas langsung jadi manual. Kita tarik sendiri, hembuskan sendiri. Maka ini apa yang kita punya di tubuh kita ini, kita yang mengendalikannya. Mumpung teman-teman masih bisa mengendalikannya, ayo kita kendalikan sekarang. Tapi kalau nanti di hari kiamat, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hari ini saya masih bisa mengatur, saya pengen pegang mic pakai tangan kiri, saya pegang mic pakai tangan kanan, saya bisa berbicara dengan nada rendah, saya bisa berbicara dengan nada tinggi juga. Tapi ternyata nanti di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Udah langsung ketutup mulut ini, nggak bisa lagi bicara. Tangan ini udah nggak bisa kita kendalikan. Mereka akan bersaksi sendiri atas apa yang dilakukan. Kezaliman terhadap yang dipimpinnya. Kaki ini udah gak bisa lagi kita kendalikan. Kanan kiri yang nendang. Kalau misalnya Messi dari kiri, Ronaldo dari kanan, udah gak bisa lagi. Nah, Allah semua yang mengendalikannya. Dan mereka semua akan bertanggung jawab. Hari ini kita masih mimpin mereka. Maka kendalikan ke hal-hal yang baik. Masya Allah. Kita jadi ingat lagunya Krisya ya. Iya yang dibikin itu ya, Masya Allah. Ya boleh. Akan datang hari. Oke, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya sambil huker.